Langit Uhud hari itu berwarna merah. Debu beterbangan, darah tertumpah, pasukan muslim kacau. Dan di balik semua itu, berdiri satu nama besar, Khalid bin Walid. Dialah otak serangan balik yang membuat umat Islam hampir binasa. Dialah yang membuat Rasulullah terluka, yang menjatuhkan panji kaum muslimin, yang membuat bumi Uhud berguncang. Tapi tunggu dulu, itu dulu. Beberapa bulan kemudian setelah Fathu Makkah, Khalid mulai merenung. Ia melihat orang-orang yang dulu ia hina, kini bersinar dengan cahaya Islam. Ia melihat kejujuran dalam wajah Rasulullah, dan di suatu malam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, agama ini pasti akan menang. Mengapa aku terus memusuhinya?" Khalid mengambil keputusan, ia pergi dari Makkah menuju Madinah. Hatinya gelisah, tapi langkahnya mantap. Dapat detik ia berdiri di depan Rasulullah, ia berkata lirih, "Ya Rasulullah, maafkan aku." Rasulullah tidak menghakiminya, tidak menyebut masa lalunya, tidak mengungkit luka Uhud. Beliau hanya berkata, "Selamat datang wahai Khalid, Islam telah menantimu." Dan sejak hari itu, sejarah berubah. Khalid, sang musuh Islam, kini menjadi jenderal terbaik umat Islam. Dalam perang-perang besar setelah itu, Mut'ah, Yamamah, Yarmuk, Khalid menjadi pemimpin yang tak pernah kalah. Di medan perang ia berdiri paling depan, tak pernah takut, tak pernah mundur. Satu tangan memegang pedang, satu hati penuh iman. Di perang Mut'ah, ia mengambil komando setelah 3 panglima gugur. Tangannya patah, benderanya hampir jatuh, tapi ia berjuang hingga musuh mundur. Rasulullah pun memberi gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi inilah bagian paling menggugah. Saat Khalid sudah tua, ketika tubuhnya dipenuhi bekas luka panah, pedang, dan tombak, ia berbaring di tempat tidur. Ia menangis. Sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai pedang Allah?" Dan Khalid berkata pelan, "Aku ikut lebih dari 100 pertempuran. Tak satu pun musuh yang berhasil membunuhku. Tapi kini, aku mati di atas ranjang, seperti unta tua. Semoga Allah tidak memberikan kehinaan ini pada orang sepertiku." Khalid ingin syahid, tapi Allah memberinya ujian, kematian biasa. Mungkin agar umat ini belajar bahwa kejayaan bukan dari cara kita mati, tapi cara kita hidup. Pesan penutup. Khalid bin Walid mengajarkan kita bahwa masa lalu seburuk apapun bisa berubah. Selama ada niat taubat, Allah akan bukakan jalan menjadi yang terbaik. Khalid dulunya pembunuh umat Islam, tapi Allah jadikan dia pedangnya. Yang penting bukan siapa kamu kemarin, tapi siapa kamu hari ini dan besok.